Selamat siang Pak John dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok A yang terdiri dari Regina Evarista dengan NIM 21221401, saya Vera Podang dengan NIM 21221403, dan Alexander Felix Castro dengan NIM 21221475. Nah, kami di sini akan membahas tentang ternak ikan lele yang menguntungkan. Ikan lele dari dulu sampai saat ini telah menjadi panganan favorit bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Tidak hanya dijual di pedagang kaki lima saja, olahan ikan lele menjadi menu andalan bagi banyak restoran terkenal di Indonesia. Hal ini menjadikan banyak yang tertarik untuk membangun usaha ternak lele karena berpotensi menjadi bisnis yang menguntungkan. Ikan sendiri kaya akan gizi seperti omega 3, serat protein, asam amino, zat besi, dan yodium. Selain itu, ikan juga kaya akan vitamin seperti vitamin A, D, B6, dan B12. Untuk itu, mengonsumsi ikan selalu disarankan kepada masyarakat Indonesia karena ikan memiliki banyak kandungan manfaat yang baik untuk tubuh. Keuntungan budidaya ikan lele. Budidaya dan ternak ikan lele adalah bisnis yang menguntungkan yang ditemukan oleh para pengusaha sebagai sumber pendapatan yang lebih baik dan telah berusaha untuk memperluasnya untuk menampung berbagai jenis spesies ikan. Di antara semua jenis ikan, yang paling populer dan paling banyak dicari adalah ikan lele disusul ikan nila. Ikan lele dinilai sebagai ikan dan makanan terpopuler ke-6 yang dikonsumsi di sebagian besar negara saat ini. Budidaya ikan lele dipilih daripada yang lain karena ini adalah salah satu ikan yang paling cocok, yang tumbuh dengan baik dan lebih mudah untuk dibudidayakan mengingat iklim dan cuaca, bahkan di iklim hangat. Sekali lagi, makanan mereka tidak mahal dan bisa didapatkan dari pedagang lokal. Bisnis budidaya ikan lele melibatkan pembiakan benih hingga ikan berukuran besar dan menciptakan kesadaran bagi mereka dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, tips dalam membangun ternak lele yang sukses. Pertama, ketahui apa yang Anda butuhkan. Untuk memulai usaha budidaya ikan lele memang bagus, tetapi jauh lebih baik bila Anda mengetahui hal-hal utama dan esensial yang dibutuhkan untuk keberhasilan usaha budidaya tersebut. Hal pertama yang harus Anda lakukan ketika bisnis ini muncul di benak Anda adalah bagaimana mendapatkan pelatihan terbaik tentang budidaya ikan lele agar Anda tidak melakukan dengan hal-hal atau cara yang salah. Kedua, riset target pasar Anda. Pertama-tama, Anda harus mengetahui berapa banyak pembudidaya lele yang menjadi kompetitor di sekitar Anda dan kebutuhan akan ikan lele di sana. Karena tujuan dasar dalam membangun bisnis adalah untuk menghasilkan uang. Anda harus berusaha mengetahui apa yang dibutuhkan pasar sasaran Anda yang merupakan poin paling terpenting. Ketiga, pilih spesies ikan lele yang tepat. Pilihlah jenis ikan lele yang tepat setelah Anda melakukan penelitian yang diperlukan, termasuk mengetahui jenis lele apa saja yang laku di pasaran dan mudah dibudidayakan. Ada berbagai jenis ikan lele yang digunakan untuk bisnis akuarium hias, untuk konsumsi, dan lainnya. Jenis ikan lele yang Anda pilih akan menentukan jenis fasilitas yang akan Anda sediakan untuk ikan tersebut. Ini juga akan tergantung pada ukuran kolam, lalu bagaimana Anda akan mengoperasikan tambak serta target pasarnya. Yang keempat, mulailah dengan budidaya ikan lele skala kecil. Pertimbangkan bagaimana Anda ingin menjalankan bisnis. Tetapi, dalam banyak kasus, memulai dari skala yang lebih kecil lebih baik karena akan membantu Anda mengelola bisnis dengan mudah dan tidak akan rugi banyak saat bisnis beresiko.
Anda kemudian bisa melakukan ekspansi nanti ketika Anda sudah mempelajari trik-trik dalam berbisnis, melihat salah langkah yang telah Anda lakukan, dan mengambil koreksi yang diperlukan. Perhatikan bahwa melalui peternakan besar membutuhkan modal besar untuk memulai investasi. Dalam hal ini, Anda perlu mendapatkan tanah yang tidak kurang dari 100 hektar, karena semakin besar skala usaha, semakin besar modalnya. Tetapi dengan cara yang bijak, Anda dapat memulai dari yang kecil dan membidik tinggi dengan kolam ikan kecil, menggunakan tangki atau kolam terpal. Yang kelima, buatlah fasilitas peternakan. Temukan tanah yang cocok yang akan menampung usaha ternak lele Anda. Anda dapat membeli jika Anda memiliki cukup uang, atau dapat menyewa untuk memulai dan membelinya nanti, ketika Anda mulai menghasilkan cukup keuntungan. Namun, sangat penting untuk mengetahui jika ada pembudidaya lele di daerah tersebut, agar Anda tidak bersaing dengan siapapun, terutama mereka yang sudah terkenal di bisnis tersebut. Fasilitas pertama yang muncul di benak Anda ketika Anda akan memulai bisnis ternak lele adalah tanah di mana kolam Anda akan berada. Yang keenam, pisahkan gender. Selama ikan ditetaskan di kolam yang sehat, Anda harus terus mengawasinya, karena ikan berkembang dari minggu ke minggu. Dianjurkan untuk memisahkan jenis kelamin lele secara bertahap untuk mengurangi agresi. Untuk melakukan ini, Anda harus menentukan jenis kelaminnya, kemudian dari identitasnya, Anda dapat memilih semua lele betina dan meletakkannya di kolam terpisah, sedangkan lele jantan tinggal di wadahnya sendiri-sendiri. Adalah perhatikan faktor kesehatan dan lingkungan. Ikan lele memiliki peraturan pengobatan yang harus diikuti dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa mereka selalu dalam keadaan sehat. Seperti yang disebutkan pada salah satu paragraf di atas, Anda harus memperhatikan semua ikan yang ada di kolam ikan untuk mendeteksi tanda atau tanda awal penyakit. Begitu Anda mendeteksinya, Anda harus mengambil tindakan yang diperlukan sesegera mungkin untuk menangani dan mencegahnya. Yang kedelapan adalah pemberian makan optimal dan konsisten. Intinya di sini bukan hanya memberi makan ikan setiap hari, tetapi memberi mereka makan dengan pakan kaya nutrisi yang akan meningkatkan pertumbuhan yang sehat. Pertumbuhan ikan sangat tergantung pada kualitas pakan yang mereka berikan. Yang kesembilan adalah buat laporan kelayakan. Membuat laporan basic terperinci tentang pertanian Anda mungkin setiap minggu, bulanan, atau tahunan untuk membantu Anda mengetahui apakah bibit tersebut benar-benar bergerak menuju visi Anda dan mengalami perkembangan. Laporan kelayakan pertanian Anda harus mencakup perincian tentang modal yang Anda investasikan dalam bisnis, pengeluaran yang dilakukan untuk barang dan fasilitas bisnis seperti pengerjaan, persediaan, pakan, perbaikan, dan rutinitas serta keuntungan Anda. Yang ke-10, dapatkan ide dari peternak lele lain di sekitar. Mungkin ada peternak lele lain di sekitar area tempat Anda menjalankan budidaya lele yang sama. Anda harus mendekati peternak yang terlibat untuk mendapatkan ide yang akan membantu Anda mencapai target. Karena peternak telah terjun ke bisnis bertahun-tahun sebelum Anda, dia pasti sudah tahu trik yang diterapkan dan juga memiliki pasar yang siap. Yang ke-11 adalah menganalisis biaya pengembalian investasi. Mengambil perhitungan dan analisis laba investasi membantu setiap unit bisnis startup untuk mengetahui apakah yang dijalankan sejauh ini menguntungkan dan diharapkan terus berlanjut. Dalam hal ini, Anda harus menganalisis rasio biaya manfaat pada budidaya lele. Hasilnya akan menunjukkan apakah dianggap menguntungkan atau tidak. Ini dikenal sebagai analisis profitabilitas budidaya ikan lele, dengan kata lain. Untuk memudahkan Anda dalam melakukan perhitungan keuntungan bisnis menyeluruh dengan cepat dan tepat, Anda bisa mencoba menggunakan software akuntansi seperti Akurat Online yang sudah terbukti dan teruji oleh para pemilik bisnis termasuk peternakan. Selanjutnya adalah langkah dalam memulai bisnis ternak lele. Pertama adalah menyiapkan modal. Langkah pertama yang harus disiapkan dalam membuat bisnis ternak lele adalah menyiapkan modal dan lahan untuk pembuatan kolam. Modal dalam bisnis ternak lele dibilang cukup hemat. Diperkirakan total modal yang dikeluarkan sekitar Rp2 juta untuk proses perkembangan lele dan biaya operasional lainnya.
Dalam 1 bulan, peternak lele diperkirakan hanya mengeluarkan Rp 1 juta untuk biaya perawatan, namun belum termasuk dengan biaya lainnya ya. Yang kedua adalah membuat kolam. Setelah mempersiapkan modal, kamu bisa langsung membuat kolam untuk ikan lele. Biasanya kolam ikan lele dibuat menggunakan terpal dengan menggali permukaan tanah terlebih dahulu. Saat kolam sudah dibuat, alangkah baiknya dibersihkan terlebih dahulu dengan sabun. Untuk menghilangkan bau, kamu bisa taburkan irisan daun pepaya dan singkong. Perlu diperhatikan juga nih, kalau kolam ikan lele lebih baik dibuat lebih luas agar tidak kekurangan oksigen. Ditambah lagi, kolam jangan dibuat terlalu dangkal. Diusahakan juga kolam ikan lele cukup akan cahaya sinar matahari. Yang ketiga, mengisi dan menjaga kualitas air di kolam. Kolam ikan lele sudah jadi, saatnya mendiamkannya dengan air yang penuh selama 1 bulan untuk membentuk lumut dan fitoplankton agar air tidak kering. Dari sinilah kolam ikan lele terlihat berwarna hijau dan sedikit berlumpur. Suhu air dalam kolam ikan lele tentu harus terjaga, yaitu sekitar 20-28 derajat Celcius, menjaga kualitas air kolam. Kamu bisa menambahkan pakan alami seperti eceng gondok supaya racun air dapat terserap. Agar lele terhindar dari kotoran sebagai sumber penyakit, sebaiknya kamu melakukan pembersihan air kolam setiap 2 bulan sekali. Yang keempat adalah memilih bibit lele. Semua peternak lele pastinya mengharapkan lele yang sehat dengan daya tubuh tahan yang kuat. Untuk itu penting banget dalam memilih bibit lele yang unggul. Berikut ini merupakan ciri-ciri bibit lele unggul adalah seperti berikut. Gerakannya gesit dan agresif saat diberi makan, tidak ada luka atau cacat pada tubuh, warna tubuh sedikit lebih terang, bebas dari penyakit. Alangkah baiknya pilih bibit lele unggul dengan usia perkiraan 2 minggu dengan ukuran tubuh yang besar. Saat bibit lele ditebarkan, letakkan di kolam yang lebih dangkal dengan posisi miring selama 15-30 menit. Tujuannya agar lele mampu beradaptasi. Kemudian jangan campurkan bibit lele baru dengan lele yang sudah dewasa. Waktu penebaran bibit lele terbaik adalah saat pagi dan malam hari, menyesuaikan dengan kondisi bibit lele yang cenderung tenang. Yang kelima, memberi pakan lele. Pakan lele pada umumnya adalah pelet yang padat gizi untuk menjaga pertumbuhan dan kesehatannya. Pelet ikan lele yang baik mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang cocok untuk mencakupi kebutuhan gizi ikan lele. Yang keenam adalah pemisahan ikan lele. Perlu kamu ketahui kalau ikan lele termasuk hewan pemakan sesamanya. Jadi penting banget untuk memisahkan ikan lele kecil berusia 20 hari dan lele besar yang telah dewasa di kolam terpisah di samping agar tidak dimakan lele dewasa. Tujuannya adalah agar perkembangan lele kecil semakin baik, dapat bergerak lincah dan tidak kekurangan makanan. Yang ketujuh adalah pencegahan lele dari penyakit. Agar bisnis ternak lele berjalan lancar dan menguntungkan, kamu harus tahu penyakit apa saja yang bisa terserang ikan lele, serta berbagai faktor yang menyebabkan lele menjadi tidak sehat. Untuk mencegah ikan lele dari hama dan penyakit, jangan lupa merawat kolam secara rutin, air kolam bersuhu baik, dan beri pakan yang bergizi dengan porsi cukup. Yang kedelapan adalah proses panen. Bibit ikan lele yang telah disebar di kolam membutuhkan waktu selama 3 bulan untuk panen. Sebelum panen, ikan lele dipuaskan pada 1 hari sebelum waktu panen. Tujuannya untuk membersihkan perutnya sebelum benar-benar dipasarkan. Jika sudah sukses panen, kamu bisa membersihkan kolamnya lagi dan menebar bibit lele yang baru. Yang ketiga adalah pemasaran ikan lele. Supaya bisnis ternak lele kamu makin menguntungkan, jangan lupa untuk dipasarkan. Paling mudah adalah melalui koneksi yang menjual hidangan lele. Jika kualitas lele hasil ternak kamu selalu baik, kamu bisa mendapatkan pelanggan yang setia. Baik, sekian presentasi tentang tips sukses ternak lele yang menguntungkan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.